Baik, mari kita duduk dan perlahan menyeduh tragedi romantis dari Kupu-Kupu Kertas. Film drama berlatar konflik ideologis yang membuat Romeo dan Juliet tampak seperti pertengkaran ringan di grup WhatsApp keluarga. Ah, bahas apaan sih? Yuk bahas yang pasti-pasti aja. Alur cerita lengkap Kupu-Kupu Kertas. Film ini berlatar tahun 1965 di Banyuwangi, masa ketika Indonesia sedang berada di ambang konflik politik berdarah antara PKI dan kelompok keagamaan seperti NU. Di tengah situasi genting ini, dua anak muda terjebak dalam cinta yang mustahil, Ning Amanda Manopo, anak seorang simpatisan PKI, dan Ihsan Ciko Kurniawan, putra dari keluarga NU yang taat. Awalnya, Ning dan Ihsan hanyalah dua insan biasa yang saling jatuh cinta karena kehangatan dan kesamaan hati, bukan karena paham politik mereka karena jelas, tidak ada yang menulis puisi tentang betapa romantisnya beda ideologi. Tapi cinta mereka segera terganggu oleh riak-riak ketegangan politik di kampung mereka. Ayah Ning, Rekoso, diperankan dengan aura intimidatif oleh Iwaka, adalah figur dominan dalam kelompok simpatisan PKI, dan semakin hari semakin terjerumus dalam paranoia dan kekerasan. Ia dibantu oleh Busok Reza Oktavian, yang seperti sidekick jahat dalam telenovela gelap. Sementara itu, keluarga Ihsan adalah target dari kebencian ideologis, hingga suatu malam, kekerasan pecah. Rumah keluarga Ihsan diserang oleh massa yang dipimpin Rekoso. Dalam serangan brutal itu, keluarga Ihsan menjadi korban. Dunia Ihsan hancur, dan kebencian menggantikan cintanya. Namun, belum sepenuhnya. Di tengah bara dendam dan amarah, Ihsan tidak bisa mengabaikan Ning, yang juga menjadi korban keadaan dan manipulasi ayahnya. Di puncak kekacauan, Ihsan memilih jalan yang paling tragis dan heroik, menyelamatkan Ning dari amukan massa yang haus darah, meski harus mengkhianati komunitasnya sendiri. Keduanya melarikan diri, bukan hanya dari orang-orang yang ingin membunuh mereka, tapi juga dari sejarah, dari ideologi, dan dari kenyataan bahwa mereka mungkin tak akan pernah bisa hidup tenang. Film ditutup tanpa kepastian penuh, mungkin mereka lolos, mungkin tidak. Tapi yang jelas, Kupu-Kupu Kertas bukan hanya cerita cinta yang patah, tapi kritik sosial tentang bagaimana ideologi bisa membunuh kemanusiaan dan kadang-kadang, cinta pertama. Kalau kamu berharap ini jadi cerita cinta manis yang berakhir di pelaminan, maaf, ini bukan sinetron Prime Time. Ini luka sejarah yang dibungkus drama dan kisur. Berikut daftar pemeran beserta karakter yang mereka perankan dalam film Kupu-Kupu Kertas. Amanda Manopo sebagai Ning, seorang gadis yang berasal dari keluarga simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI. Ciko Kurniawan sebagai Ihsan, pemuda dari keluarga Nahdlatul Ulama, NU, yang menjalin hubungan cinta dengan Ning. Iwaka sebagai Rekoso, ayah Ning yang juga merupakan tokoh penting di lingkungan simpatisan PKI dan memainkan peran sentral dalam konflik cerita. Reza Oktavian sebagai Busok, tangan kanan Rekoso yang terlibat aktif dalam rangkaian konflik ideologi. Samo Rafael sebagai Rashid, kakak Ihsan yang turut terdampak oleh dinamika konflik yang terjadi di tengah cerita. Fajar Nugra sebagai Zul, sahabat Ihsan yang mendampingi dan terlibat dalam perjalanan hidup para tokoh. Ayu Laksmi sebagai Sulastri, ibu Ning, yang perannya menambah lapisan dinamika dalam kehidupan keluarganya. Seroja Hafiz sebagai Aida, sosok pendukung yang memiliki peran penting dalam pengembangan alur cerita. Setiap karakter dalam Kupu-Kupu Kertas memainkan peran yang menentukan dalam menghidupkan cerita di tengah konflik ideologi dan tragedi yang menggambarkan pergolakan sosial pada tahun 1965. Cerita kompleks Kupu-Kupu Kertas bisa menjadi kisah simbolis yang dalam, menyentuh tema trauma, harapan, dan metamorfosis jiwa manusia. Berikut adalah garis besar ide cerita kompleksnya. Judul, Kupu-Kupu Kertas. Tema utama, trauma masa kecil. Daya imajinasi sebagai pelarian. Proses penyembuhan batin, perjuangan antara kenyataan dan fantasi. Sinopsis singkat, seorang gadis pendiam bernama Aluna, yang sejak kecil mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menciptakan dunia imajinasi di mana kupu-kupu kertas bisa terbang dan membawa pesan-pesan rahasia. Dalam dunia itu, dia merasa aman dan bebas. Namun ketika dewasa dan bekerja sebagai ilustrator buku anak, kupu-kupu kertas itu mulai muncul di dunia nyata membawanya pada misteri masa lalu yang belum selesai. Struktur cerita kompleks, rumah yang tak pernah tidur. Aluna kecil tinggal dalam rumah yang gelap dan penuh suara pecahan kaca. Ayahnya temperamental, ibunya diam. Dia sering mengurung diri di kamar, membuat kupu-kupu kertas yang ia beri nama dan warna. Salah satu kupu-kupu favoritnya adalah Rani, yang ia yakini bisa bicara padanya saat malam. Dunia dalam kotak sepatu. Aluna remaja memindahkan semua kupu-kupunya ke dalam kotak sepatu besar yang ia simpan di loteng. Ia mulai menggambar dunia imajiner tempat semua kupu-kupu itu tinggal. Dunia itu ia beri nama Papiloria, tempat damai yang tak pernah hujan.
Tapi suatu hari, dia bermimpi berada di Papiloria dan melihat satu kupu-kupu berubah menjadi manusia. Bayangan di dinding studio. Saat dewasa, Aluna tinggal sendiri dan bekerja sebagai ilustrator buku anak-anak. Suatu malam saat sedang menggambar, ia melihat seekor kupu-kupu kertas terbang dari meja ke jendela padahal tidak ada angin. Tak lama, ia mulai mengalami halusinasi, dan merasa seseorang dari masa lalu sedang mengamatinya. Pesan dari lipatan kertas. Aluna menemukan kupu-kupu lama miliknya yang ternyata masih utuh dalam kotak. Di sayap salah satunya, ia menemukan tulisan, "Aku tahu rahasianya." Ia pun menyadari bahwa dunia imajinasi masa kecilnya mungkin menyimpan ingatan yang ia lupakan tentang kejadian tragis yang sebenarnya. Papiloria retak. Ia mulai diganggu mimpi buruk. Papiloria berubah gelap, kupu-kupu terbakar, dan sosok laki-laki yang terus berbisik di belakangnya. Saat ia menggali lebih dalam, terungkap bahwa ibunya pernah mencoba membunuh ayahnya demi melindungi Aluna dan trauma itu disembunyikan dalam bentuk dunia imajinasi. Terbang, akhirnya. Dengan bantuan psikolog dan keberanian untuk membuka kotak masa lalunya, Aluna menghadapi kenangan pahit itu dan memaafkan ibunya. Ia membuat ilustrasi terakhir, seekor kupu-kupu kertas terbang tinggi menuju cahaya. Dunia Papiloria cerah kembali, tanda bahwa Aluna sudah siap menjalani hidup nyata, tanpa perlu bersembunyi lagi.